Maulana Hasanuddin sebagai Sultan Banten yang pertama. Kita kirim doa, kita tafakur tadi, mudah-mudahan kita semua bisa melanjutkan cita-cita beliau untuk menjadikan Islam betul-betul sebagai pedoman hidup kita. Bagaimana di masa Sultan Hasanuddin dan juga Syekh Maulana Yusuf, putra beliau yang menjadi raja itu, penyebaran Islam mulai berkembang di wilayah barat Pulau Jawa ini. Dan di sini makam beliau Syekh Maulana Hasanuddin, ada juga Sultan Ageng Tirtayasa, anak beliau juga Sultan Muhammad Haji juga ada di sini beserta istri. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hidup belakangan ini bisa mampu mempelajari sejarah-sejarah perjuangan mereka, khususnya dalam menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Baiklah sahabat-sahabatku sekalian, dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap telah berada di alun-alun Keraton Surosowan yang bersinergi langsung dengan Masjid Agung Kesultanan Banten. Insya Allah di tempat ini kita akan sedikit menggali tentang satu situs budaya dan situs kerajaan yang bernama Watu Gilang. Dulu ketika SDG Syiar Dalam Gelap pernah liputan di Batu Tulis Bogor, sempat disinggung-singgung tentang Watu Gilang. Dan tepat di belakang saya inilah penampakan atau wujud daripada Watu Gilang. Yang mana Watu Gilang ini mempunyai fungsi sebagai tempat penobatan raja-raja Pajajaran dan juga penobatan raja-raja Banten. Dan syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya ditemani oleh Bapak Mulangkara sebagai staf Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Banten. Dan juga yang gak kalah menarik, malam hari ini pula saya ditemani oleh Bapak Entus sebagai keluarga atau zuriat dari Kesultanan Banten. Beliau ini sebagai koordinator keamanan di Kesultanan Banten. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Abang Entus Sehat. sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih malam ini bisa silaturahmi, bisa kita bertatap muka secara langsung. Apalagi memang Abah Entus ini termasuk tokoh di Kesultanan Banten. Dia orangnya tegas, dan ketegasan itu yang diperlukan ketika kita mencoba untuk melestarikan peninggalan-peninggalan leluhur kita. Ya, kalau kita sebagai zuriatnya, kalau kita sebagai penerus yang nggak punya sikap tegas, nggak mustahil generasi di bawah kita hanya tinggal nama ketika menceritakan sejarah para leluhurnya. Baiklah, Bapak Mulangkara ya, sebagai staf Balai Pelestarian. Ini menarik, Pak, karena memang Watu Gilang ini sangat fenomenal buat saya. Apalagi di beberapa lokasi di Jawa Barat yang berkaitan dengan Kerajaan Pajajaran itu sempat disebutkan nama Watu Gilang. Dan beberapa informasi yang kami terima bahwasanya Watu itu dulunya ada di Kota Bogor, tepatnya di Keraton Pajajaran. Terjadi sebuah boleh dikata itu peperangan lah antara Kesultanan Banten dengan Pajajaran yang pada akhirnya dibawa oleh Syekh Maulana Yusuf ke Keraton Surosowan ini. Nah, saya pengen tahu deh, menurut Bapak ini sejarah itu seperti apa sih sebenarnya? Tiba-tiba atau batu yang ada di Pajajaran sebagai tempat penobatan raja-raja Pajajaran, terutama Prabu Siliwangi dalam sejarah itu ya, itu tiba-tiba ada di keraton ini atau di Banten ini, Pak. Ya, baik. Akan saya coba menjelaskan pakai izin, Bantus. Jadi Watu Gilang ini bahannya ini dari batu andesit. Oh, bahannya ya? Ya, batu andesit. Ukurannya 190 kali 121 kali 16,5 cm. Jadi pada awalnya sebetulnya Watu Gilang ini dari Kerajaan Sunda, dari Pajajaran. Nah, setelah Kerajaan Pajajaran runtuh pada masa Nilakendra, berikutnya itu Raga Mulia. Dan kemudian Watu Gilang ini sekitar tahun 1000
1579 dibawa ke Banten. Bahkan masa sebelumnya ini Pak Kiai, pada masa 1552. Karena setelah dibawa dari Pajajaran ke Banten ini untuk penobatan raja-raja di Banten. Mulai Maulana Hasanuddin. Itu apa hubungannya sebenarnya sih Banten dengan Pajajaran sehingga raja-raja Banten juga dinobatkan di Batu Gilang ini, Pak? Ya, tujuan pertama jadi karena kerajaan Pajajaran runtuh. Jadi Batu Gilang dibawa ke Banten ini supaya di Pajajaran tidak ada pelantikan atau penobatan raja-raja lagi berikutnya. Dan juga mungkin raja-raja Banten ada terah ya, Ya. dari Pajajaran. Iya betul, Itu ya. betul. Pak Kiai, jadi Maulana Hasanuddin ini dari garis ibu, beliau cucunya daripada Surasowan. Surasowan ini adiknya daripada Surawisesa. Seharusnya keraton ini namanya Surasowan, bukan Surasowan sebetulnya. Surasowan. Ya. Nah jadi ketika beliau membuat keraton, jadi bingung beliau ini mau dikasih nama apa ini keraton ini. Teringat kepada kakek yang sangat menyayangi beliau, Sang Sabakingkin ini, teringat kepada Sang Surasowan, dan akhirnya keraton ini dinamakan Keraton Surasowan, atau yang sekarang kakinya ini disebut Surasowan. Dan Batu Gilang diboyong ke Banten dan kemudian menjadi pelantikan raja-raja Banten, mulai Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad Nasruddin, Sultan Abdul Fakhir, Sultan Agung Tirtayasa. Jadi 5 sultan dilantik melalui Batu Gilang ini, raja dan sultan ya. Kemudian ketika Sultan Haji memerintah di Banten, tidak lagi dilantik melalui Batu Gilang. Sebagai penerus Sultan Agung. Ya, jadi beliau dilantik melalui Watu Singayaksa yang ada di area Marmer. Nah itu, jadi itu keterangannya apa Kiai? Bantos nih, ini kalau dilihat dari sejarah itu memang posisi batu ini dari zaman dulu di sini nggak dipindah-pindah itu. Ya, nggak boleh dipindah. Nggak boleh dipindah ya, Karena itu memang amanat dari Yang Syarif Hidayatullah. betul dan sakral benar itu ya. Sakral. Ya, baik istilahnya dari keturunan Pajajaran maupun keturunan dari Kesultanan Banten itu memang batu ini itu udah berkomitmen untuk tidak mengutak-atik ya. Ya. Apalagi mindah gitu. Mindah itu nggak sama sekali. Dan saya tertarik dengan nama keraton itu ya. Ya. Jadi keraton itu memang diambil bukan dari pendiri kerajaan Kesultanan Banten ya. Dari sang kakek. Sang Kakek. kakek. Jadi beliau Ya, kakek. Maulana Hasanuddin itu punya ibu namanya Kawung Anten. Kawung Jadi Putri. Syarif Hidayatullah Gunung Gunung Jati ini menikah dengan sang Kawung Anten, putrinya penguasa Banten pada Satu waktu kakek, itu. beda ibu. Oh, satu kakek. Kalau Prabu Suraswan dari Nyi Kentring Manik, Ya. kalau Yang Syarif Hidayatullah itu dari Nyi Ratu Subang Larang. Iya, di Ya. Subang Larang. Oh, Masya Allah. Beda-beda jalur nasab ibu aja, Beda jalur tapi dan satu jalur ini. Satu jalurnya ya, sama-sama Prabu Siliwangi. Iya, Iya, betul. cuma orang dulu itu begitu, banyak istrinya. Jadi boleh dikata Ya. Surasowan ini dari terahnya Pajajaran. Iya. Dari garis ibu kalau di Banten ya. Kentring Manik gitu ya. Iya, iya, iya. Ibu tiri kalau kita nyebutnya ya. Kentring Manik Mayang Sunda ya. Yang Sunda ya. Iya. Oh, Masya Allah. Terus bagaimana nih sejarah? Kalau kita lihat kan tadi saya juga sempat ke dalam dan Bapak luar biasa itu menjelaskan tentang ruangan-ruangan yang pernah dulu ada di Keraton Surasowan ini. Ini apa sih yang menyebabkan keraton ini menjadi hilang atau menjadi banyak runtuh atau karena faktor usia atau ada faktor lain kira-kira? Ya intinya intinya kehendak Allah Pak. Sebenarnya memang ada alurnya, ada alurnya. Ada proses. Jadi Keraton Surasowan atau Surasowan ini kan dibangun pada masa Maulana Hasanuddin. Oh, dari pertama Sekitar Raja tahun pertama. 1524 ada kemungkinan ini dirancang oleh Raden Sepat ini Pak Kiai. Raden Sepat ini yang membuat keraton kesepuhan Pakung Wati itu yang membuat Wati di Cirebon, Masjid ya? Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon. Karena memang konsep masjid pun ini hampir mirip. Mirip Cirebon. Dan itu atas petunjuk Syarif Hidayatullah dipindahkan pusat pemerintahan dari Banten Girang yang daerah perbukitan dipindahkan ke daerah pasisir, pantai. Pesisir pantai. Tujuannya 3. Yang pertama itu politik untuk memudahkan hubungan internasional. Betul. Yang kedua itu ekonomi untuk perdagangan. Yang ketiga mistis religius. Jadi mistis religius ini diuraikan ini Gunung Jati tujuannya jadi sebuah kedaton atau kota yang telah dikuasai oleh dinasti lain maka harus dipindahkan karena dianggap tidak mempunyai kekuatan magis. Seperti itu. Dan ini Gunung Jati luar biasa membuat konsep ini.
ini dibuktikan bahwa abad 16, abad ke-17 Banten ini mencapai puncak kejayaan. Karena posisi pantai yang sangat strategis ini, Pak Kiai. Ujung barat dari Pulau Iya, Jawa. ujung barat Pulau Jawa, apalagi dikaitkan dengan situasi politik waktu itu, jatuhnya Malaka di bawah Portugis ini juga mengakibatkan para pedagang Muslim memindahkan jalur dagang ke Banten. Di Teluk Banten itu. Iya, karena kan berhubungan dengan orang Portugis. Jadi orang Portugis ini ada diskriminasi dagang, Pak Kiai. Begitu orang Muslim yang masuk ke situ dari Timur Tengah, maka itu akan dinaikkan pajaknya. Jadi sehingga harga rempah-rempah, terutama lada ini jadi 3 kali lipat harganya. Naik ya? Ya, begitu Banten berdiri sebuah kerajaan dan Karangantu ini menjadi pelabuhan internasional. Betul, Karangantu. Ya, bahkan tercatat sebagai pelabuhan terbesar se-Asia Tenggara. Jadi pada masa kerajaan Sunda, Pajajaran, pelabuhan terbesarnya Sunda Kelapa, tapi berbalik ketika abad 16-17, Karangantu lah yang menjadi pelabuhan utama. Masya Allah, ini Abang tuh silakan sangat menarik. menambah. Ya. Masya Allah, dan saya juga merasa terhormat nih, Abah udah menyempatkan waktu dari kesibukannya. Kami yang terima kasih. Oh, enggak, Abah. Udah Saya terima silaturahim kasih. di sini. Masya Allah. Ini kalau kita ngelihat dari terah ya, dari sejarah nasab zuriat itu memang Banten itu erat kaitannya dengan apa namanya kerajaan Pajajaran ya. Kerajaan Pajajaran, kerajaan Mesir. Kerajaan Mesir. Iya. Nah, ini menarik nih sahabat siar. Bisa Iya. nggak Abah terus ceritain nih apa sih korelasinya tuh antara Wallahu Pajajaran? a'lam bishawab. Jadi seorang pangeran Mesir namanya Syekh Abdullah Umdatuddin pangeran Mesir itu Pangeran menikahi Nyi Rara Santang, Nyailah Santang. putri dari Eyang Prabu Siliwangi yang menikah dengan Nyi Ratu Subang Larang, Oh iya betul. putri kedua. Kalau nggak salah dia punya Setelah anak menikah berapa ya? dengan beliau, beliau mendapat gelar Syarifah Mudaib. Oh iya betul. Punya anak dua, Syekh Syarif Hidayatullah sama Syekh Nurullah. Jadi menurut ulama-ulama dulu, Maulana Hasanuddin ini sebagai Sultanul Auliya di Banten. Betul. Jadi raja pertama ya, sultan pertama di Iya. Banten ini ya. Maulana pertama. Maulana. Kalau sultan pertama, maaf ini perlu dikoreksi. Sultan pertama itu Abdul Mafakhir. Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir dari Kesultanan Turki Utsmani yang turun ke sini. Oh, Jadi pernah ke sini. kalau Maulana Hasanuddin itu raja pertama, kerajaan waktu itu, Iya, bukan kerajaan. kesultanan. Sebelum Kerajaan. Turki Utsmani turun ke Nusantara, ya ke Banten. Beliau sebagai Maulana itu, wallahu a'lam bishawab, 8 Oktober 1526 beliau dinobatkan menjadi seorang Maulana. Beliau itu dinobatkan menjadi seorang Maulana karena keulamaannya. Beliau penghafal Al-Quran, penghafal hadis. Masya Allah. Beliau Pendakwah penyiar agama juga, Islam, penyiar ya, agama Islam. di wilayah Banten. Jadi Tapi kalau gelar dari Eyang Prabu Siliwangi itu beliau sebagai Pandita Ratu Panembahan Suraswan. Masya Allah. Ya. Jadi benar-benar ya, saya Maulana Hasanuddin itu meneruskan ya, jejak-jejak orang Ya. tua beliau itu, Ya. Sunan Gunung Jati itu ya. Ya, Masya Allah. Dan kalau kita lihat dari sejarah Kesultanan Banten itu, mereka punya masa-masa kejayaan nggak kira-kira? ada masa kejayaan. Ada. Ketika diperintahkan oleh raja siapa waktu itu? Zaman Maulana Hasanuddin. Dari kerajaan-kerajaan Banten itu, masa keemasan yang betul-betul. Masa keemasannya itu di zaman Sultan Abdul Mafakhir, kakeknya Sultan Ageng Tirtayasa, dan dilanjutkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Itu masa kejayaan. Itu masa kejayaan Ya. ya, Masya Allah. Apalagi memang situasi masa itu betul-betul perdagangan itu Ya. menjadi tolak ukurnya ya. tolak ukur. Dulu Kesultanan Banten ini punya apa komoditi apa sih yang dijual ke dunia internasional? Rempah-rempahnya. Rempah-rempah. Ya? Bahkan Lampung sebelum terpisah 26 Agustus 1883 Krakatau meletus Krakatau. itu, Lampung itu sebagai perkebunan rempah-rempah. Jadi Ya. apa namanya wilayah Kesultanan Banten sampai Lampung. Sampai Lampung. Masya Allah, berarti luas juga ya. Luas. Justru menurut sesepuh, luas Kesultanan Banten itu 6.666 hektar. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab itu luasnya sampai mana? Tapi yang jelas meliputi wilayah Sumatera juga Iya. ya. Masa dia luar biasa ini sejarah Banten sebenarnya ya. Ya. Dan ya saya tertarik juga tentang apa ya,
hal-hal yang menyangkut situs-situs yang ditinggalkan. Kalau untuk di wilayah Provinsi Banten ini ada berapa situs yang ditinggalkan oleh Kesultanan Banten itu yang sudah mulai diteliti? Ya sebetulnya kalau berbicara kapan mulai diteliti situs-situs cagar budaya bekas Kesultanan Banten ini secara menyeluruh itu 1976. Oh diawali itu 1976. diawali oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Pak Kiai. Jadi makanya ada museum itu dari situ latar belakangnya. Jadi karena tertarik nih para arkeolog, para peneliti ini dengan reruntuhan semak belukar di Banten ini dan dalam naskah-naskah Cirebon, dalam naskah Pajajaran misalnya, dalam naskah Kerajaan Sunda bahwa dulu ada kerajaan besar di Banten ini. Tapi kok mana keratonnya gitu. jadi yang bongkahan-bongkahan yang dulu memang belum begitu terawat ya, diteliti. Akhirnya ditemukan alat bukti yang mempunyai nilai arkeologis ya, seperti kayak keramik, seperti gerabah, bahkan ditemukan juga koin. Koinnya ada koin Cina abad 16, ada koin Banten 1596 pada masa Maulana Muhammad Nasruddin misalnya. Bukan Nasruddin ini. Bukan. Ini beda lagi. Kalau ini beda lagi koinnya Pak Kiai. Punya ya? Boleh ditampakin nanti. Enggak, namanya Nasruddin sama. Saya kira punya Nasruddin M-Top kalau ini. Berarti luar biasa ya, Kerajaan Banten itu udah punya mata uang sendiri. Ada mata uang sendiri 1596 dan juga ada uang Eropa. Uang Eropa ini ada uang Belanda, ada uang VOC, uang perdagangannya. Perdagangannya. Semua bentuknya apa? Emas, perak atau timah? Timah. Timah Ada yang perunggu. Ada yang juga yang kalau Kuningan Sari nggak ada? Belum ditemukan. Belum ditemukan ya? Belum ditemukan ya. Belum. Ini yang agak samar antara uang Cina dengan Banten justru. Sama-sama berlubang di tengah soalnya Pak Kiai. Oh lubangnya, dia segi bulat atau bentuknya? Kalau jadi kotak-kotak gitu. Segi 6 kalau uang Banten. Ya, kalau uang Cina segi 4. Oh segi 4. Tapi kalau dari sisi bahan lebih bagus uang Cina. Lebih tebal. Lebih tebal. Lebih tebal. Unsur timahnya lebih tebal. Lebih nah, bahkan waktu kami mengadakan kajian di Sri Menganti, ruang tunggu tamu sebelum bertemu Sultan, ini kurang lebih ada 300-an koin Banten yang ditemukan. Dan ada beberapa keping uang Cina dan Eropa juga. Masya Allah. Waktu penggalian ini ya? Ya, ini Sri Menganti. Kalau untuk luas sendiri, Keraton Surosoan ini berapa luasnya? 3,8 hektar. 3,8 untuk dalam? Dalam, benteng, dari benteng. Iya, dari benteng dihitungnya ya, Masya Allah. Ya, Bantus nih, saya juga pengen tahu ini. Apa sebagai zuriat Kesultanan ini. Itu kalau untuk makam raja-raja itu, mereka tersebar atau ada di satu titik kira-kira? Tersebar semua. Tersebar ya? Kalau untuk di Masjid Agung sendiri, ada makam siapa aja di dalam Masjid Agung? Di dalam itu, yang tadi kita ziarah itu makam Maulana Hasanuddin, Nyi Ratu Ayu Kirna Purnamasidi dari Demak, permaisurinya, terus Maulana Muhammad, terus Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Abdul Fadl, sama Sultan Haji. Sultan Haji juga ya? Oh berarti setelah Sultan Haji sudah tidak dimakamkan di sini lagi? Ada Sultan Abdul Mafakhir Muhammad Aliuddin. Sebelah sini yang tadi kita nyimpen sendal. Oh iya yang ruangannya agak terpisah ya? Iya, gitu ya? terpisah. Masya Allah. Jadi sahabat siar yang pengen tahu sejarah Kesultanan Banten dan juga makam-makam raja-raja Banten yang rata-rata mereka itu semua pensyiar agama, penghafal Quran, dan luar biasa mereka dalam kemasyarakatan, kepemimpinan terhadap rakyatnya itu luar biasa, bisa langsung ke lokasi ini ya, ke Masjid Agung Banten. Bisa sholat di sana, sekalian kita berziarah ke makam-makam waliullah yang ada di dalam Masjid Agung Banten. Nah ini yang terakhir ini Pak Mulangkara, ya, tentang pelestarian dan penjagaan situs ini. Ini kan penting ini. Ya, karena apa? Ditemukannya beberapa situs sekarang dan mudah-mudahan ke depan juga akan ditemukan situs-situs baru ini kan perlu kita rawat, kita jaga gitu agar anak cucu kita juga mereka masih bisa menikmati dan belajar sejarah. Apa nih peran serta pemerintah dalam menjaga pelestarian situs-situs yang ada di sini? Baik, Pak Kiai, jadi di Banten ini sebetulnya dari mulai tahun 1989 ya. Dulu namanya Suaka PSP Serang. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Ini di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sudah berganti nama 3 kali, 4 kali bahkan sampai sekarang ini. Kebetulan saya tempat mengabdi.
Jadi sekarang namanya itu Balai Pelestarian Kebudayaan. Oh iya. Di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya salah satu tugasnya itu yaitu pelestarian, ya, pengamanan, ya ada yang tugasnya konservasi. Konservasi ya. Ya. Tapi kalau kasus pencurian suka ada nggak sih tuh yang nyuri-nyuri benda-benda di sini gitu? Ya. Atau mereka kadang yang ada kasus pencurian tapi biasanya itu suka didatengin makhluk, akhirnya dia datang lagi untuk nyerahin lagi, itu kadang suka ada. Ya kayak begitu, seperti Abang Antus cerita tadi bahwa akhirnya mereka ya ulah besar ya sakit dan sebagainya, dan kemudian mengembalikan lagi lagi. So di beberapa situs sering cerita gitu. Ya emang rawan itu, rawan dengan pencurian. Karena kadang begini, jadi orang ziarah datang ke suatu tempat ke Banten, kadang-kadang ada yang masih berpikiran apa ya, pengen dapat kenang-kenangan misal dari keraton Corosoan gitu. Makanya ini selalu digembokkan, ini bukan berarti pelit nggak boleh dikunjungi nih. Jadi biar kami tahu siapa yang berkunjung. Betul. Bahkan yang masuk ini oleh security ditahan KTP-nya gitu. Oh iya, biar kepantau lah ya. Intinya kami itulah salah satu tujuannya untuk mengamankan keraton supaya tidak sembarangan orang masuk, dan orang masuk itu kami pantau juga. Karena Kiai rentan sekali di tempat kami ini mengundang kemusyrikan. Oh begitu, Masya Allah. Itu kita harus luruskan. Kita kesini cukup menziarahi saja, berkunjung, cukup mendoakan. Kalau mau minta sama Allah sepuasnya lah, silakan. Ini luar biasa. Makanya waktu saya diam di keraton, tidur di gua yang pojok di sana, 7 tahun saya di sana, saya membenahi keraton supaya airnya keluar lagi. Alhamdulillah dari sumur-sumur itu kita angkat semua batu bata bekas hancuran-hancuran. Alhamdulillah dibantu dengan pamulangkara di sini, keluarlah air itu bersih lagi. Termasuk pancoran mas. Pancoran mas ya. Ya, dulu di sini banyak sekali yang katanya narik uang gaib segala macam. Emang uang gaib laku buat kita. Uang gaib itu urusan gaib gak kelihatan itu, iya. Memang gaib. Iya, udah yang logika aja lah, iya. Alhamdulillah banyak yang mandi di sini, pejabat artis, pejabat yang niatnya mau naik pangkat, artis pengen tenar segala macam. Itu salah kaprah. Apa hubungannya air dengan jabatan? Apa hubungannya air dengan ketenaran artis, keartisan? Gak ada. Kalau mau mandi silahkan, saya luruskan di situ. Mandi niat toharoh saja. Setelah mandi niat toharoh, ambil air wudhu, sholat hajat, minta sama Allah sepuasnya. Kan masjid juga deket deh. Nah, iya. Nah, soalnya pesan moral agamis yang betul-betul harus kita pegang teguh. Karena hakikatnya kita minta hanya kepada Allah. Allah lah tempat sandaran kita dalam kehidupan di alam dunia ini. Nah ini ada pertanyaan yang lupa nih Pak. Bapak bisa nggak menceritakan tentang, tadi kan kita udah jalan-jalan ke dalam nih. Itu ada beberapa ruangan di dalam keraton, itu bisa dijelaskan nggak ruangan apa aja sih tadi yang kita sudah lewati itu? Ya baik. Oke, jadi pertama kita masuk, ini kan melalui pintu gerbang utama. Gerbang utama ya? Gerbang utama ini, jadi keraton ini menghadap ke utara. Menghadap ke utara, ini konsep kota Islam. Jadi keraton menghadap ke utara, ke laut. Karena laut ini dianggap sumber melambangkan kehidupan ya, sebuah lambang kehidupan. Dan ini alun-alun, bersinergi langsung dengan masjid. Ya. Begitu kita masuk gerbang utama, itu ada bangunan yang berbentuk 3,5 lingkaran. Betul. Itu yang disebut dengan sitinggil. Oh, sitinggil. Sitinggil atau sitihinggil atau tanah yang ditinggikan. Disitulah dulu Sultan dengan singgasananya duduk dan bertemu dengan para tamu VIP lah disitulah. Dan bahkan konon kabarnya abad ke-17 itu di ruang utama itu berlantai 3, lantainya dari papan. Kemudian di sekitar Sitinggil tidak jauh, mungkin kurang lebih antara 50 sampai 150 meteran lah itu. Itu adalah kediaman utama dari kediaman Sultan dan keluarganya. Terus ada kolam pemandian Roro Denok. Roro Denok sendiri artinya Ratu Cantik. Disitulah tempat pemandian para putri dan permaisuri keraton. Dan yang menarik, air kolam ini airnya disuplai dari sebuah danau namanya Tasikardi. Melalui pipa tanah liat, terakota, dan kemudian disaring melalui 3 filter air. Oh, jadi ada filterisasi juga? Ada, itu abad 17. Jadi danaunya dibuat oleh Maulana Yusuf, filterisasinya abad ke-17 pada masa eranya Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, itu kurang lebih jaraknya 2 km dari keraton, dari danau Tasikardi yang ketinggiannya 6,5 meter di atas keraton ini. Dan kemudian air mengalir melalui pipa terakota atau tanah liat
dan difilter melalui 3 filter air yang bernama Panggilan Abang, Panggilan Putih, Panggilan Emas, sehingga menjadi sangat jernih. Itu ada maksud dari nama-nama itu nggak, arti atau Ya, jadi ada tujuan, jadi melambangkan warna itu air filosofinya sebetulnya, itu, filosofinya. melambangkan warna air ini. Oh, Bantu saya gitu. izin. Jadi abang ini merah, abang merah ya? merah hanya seperti topi pakai ayam lah mungkin. Merah. Tapi di situ melambangkan berarti air, mohon maaf ini masih keruh gitu. Nanti ke yang Panggilan Putih berarti air sudah Mulai putih, mulai jernih ya? jernih. Panggilan Emas ini air sudah sangat jernih dan sudah siap. dikonsumsi bahkan untuk keperluan lainnya. Nah ini penggambaran yang ini ya, bahwa betapa susahnya dulu itu untuk mendapatkan air tawar dan bersih. Karena Banten ini kota maritim, kota pantai yang Pinggir posisinya laut, kurang lebih 300 meter laut ini, Pak Kiai. Nah bahkan kenapa Keraton Surosowan ini di backup oleh pasangan batu karang? Ini tujuannya penangkal asin, Pak Kiai. Oh, penangkal supaya asin. tidak tembus ke dalam asinnya. Betul. Karena ini ternyata bisa meredam asin ini, batu karang ini. Ya karena pesan yang Syarif Hidayatullah sama putranya itu Pangeran Sebang Tingting ketika diutus ke Banten untuk mengislamkan saudara-saudaranya di Banten, itu untuk membangun di wilayah Banten itu perintahnya, bangunlah istanamu di atas segara, Dalam juga itu. di atas laut. Nah ini di atas laut sebenarnya. Sebenarnya. Kalau nggak percaya nanti ketika ada saudara yang meninggal atau orang Banten yang meninggal dimakamkan di situ, itu harus siap-siap desel. Iya, rembes itu berarti ya? Bukan rembes-rembes lagi, 1 meter sudah ada air. Masya Allah. Iya. Seperti itu. Dan itu banyak itu kulit siput Kulit itu. kerang banyak. Jadi dalam Babat Banten ini pakai buku ke-22. Ini bunyinya itu gawe kuta balu arti bata kalawan kawis. Artinya Jadi itu? artinya itu membuat kota dan perbentengan dari material batu bata dan karang. Berarti zaman dulu kaya akan karang di sini ya? Ya ini karang laut bisa meredam Karang asin. laut ini. Masya Allah, luar biasa. Terus waktu Krakatau meletus itu apa ada efek ke Kesultanan nggak ini ke keraton? Ada, Ada ya efek dari tsunami itu ada juga? ada. Ada ya? Karena memang 27 tsunami-nya ya. 26 Agustus itu meletusnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab, hari Jumat. 27 hari Sabtu tsunami-nya. tsunami ya. 1883. Ketinggiannya ada informasi ketinggian air di itu. Kalau informasi 30. dari cerita 30 meter. 30 meter. 30 Iya. meter masuk karena memang letaknya Nggak dekat tahu sih itu ya. semeternya berapa, itu saya belum pernah. Jadi cuma 30 meter. 30 meter. Iya. Masya Allah nih. Menarik sekali sahabat-sahabat. Tapi ini ya punten bagi saya motong sedikit. Ya, ya. Tapi yang saya jadi heran ya sampai sekarang kepikiran, ya saya ini tukang pacul, tukang nyangkul di keraton dulu ini. Jadi begitu ikut sama tim arkeolog gitu ya, mencangkul Menggali. kotak gali itu tidak ditemukan ada tanda-tanda lahar Bantus ini. Yang luar biasa ini. Oh, nggak ada Bahkan pentalan Gunung Krakatau itu ada yang sampai ke Lampung. ya benar Ya, banyak ke bandar di Teluk Lampung. Betung. Kenapa? Betul. Bandar Begini, nggak ada Lampung. lahar. Kenapa nggak ada lahar? Hanya material yang ini saja, apa pasir saja yang masuk ke lahar, tidak bisa masuk ke sini. Ya, itu luar Iya, biasa di situ. luar biasa Itu di situ. saya bingung. Bahkan ya. masjid saja tidak kena. Iya benar. Iya. Jadi Masih seolah-olah aman. tidak ada tanda-tanda letusan. Letusan ke sini ya. Ini Kayak kemarin aja, ketika ditegur sama Allah, kita kebanjiran kemarin, itu saya langsung melihat air di makam Maulana Hasanuddin begitu membelah. Masya Allah, Iya. Ke masjid pun nggak masuk itu air. luar biasa. Itu teguran buat kita sebenarnya. Kenapa saya sering berkuar-kuar di Banten, tolong jaga keraton, tolong jaga keraton. Jangan dijadikan tempat pacaran, jangan dijadikan tempat zina. Nah ini. Soalnya itu mengundang bala. Ya, mereka yang enak. Iya kita tetap yang Kita kaya. yang- Iya efeknya tetap baik global Iya. ya. Ya Bantus yang terakhir kali nih Siap. saya minta nasihat juga sahabat-sahabat siap juga kita nasihat kepada Abah Entus ini selaku tokoh masyarakat sini juga, apalagi memang masih zuriat dari keraton Banten gitu. Beri nasihat kepada kami, Pak. Maaf Kiai, saya ini bukan penasehat, bahkan saya dijadikan penasehat sama Pak Muldoko pun saya bingung gitu, menasehati diri saya sendiri aja belum mampu gitu. Paling hanya pesan saja,
Yuk melalui media seperti ini kita fasabiqul khairat lah, mengangkat sejarah-sejarah yang terlupakan, termasuk sejarah tentang Banten. Karena tentang Banten ini banyak versi, yang tersebar itu hanya versi Belanda saja. Sementara yang versi kebantenannya dari Babat Banten, awal itu Babat Cirebon, Babat Banten, terakhir Geger Cilegon. Oh, Geger Cilegon Ya, juga itu ada. saja pesannya. Ayo kita angkat sejarah-sejarah yang terlupakan. Masya Allah. Kasihan anak cucu kita nanti. Iya betul. Iya, terutama dalam menjaga ya. Ya. Dimanapun tempat, ketika ada peninggalan dari leluhur kita jaga, kita rawat. Nah kan Jangan Kiai dirusak. kan masih dari sini, apalagi masih cucunya tuh Bagus Muhyiddin. Haruslah kita angkat bareng-bareng. Insya Satukan Allah. keluarga kita menjadi sapu. Yuk kita bareng-bareng nyapu di sini. Amin, amin. Insya Allah ini suatu Jangan jadi lidi lah. Betul, Pergi kita. jangan jadi lidi, harus jadi sapu. Kalau lidi itu gampang dipatahin ya. Kalau jadi sapu, siapa yang bisa patahin? Sahabat-sahabatku sekalian, ini sungguh menarik ya cerita ya, apalagi dengan Abantos dan juga kepada Bapak Mulangkara ini sangat-sangat menarik ya. Dan saya berharap apa yang kita obrolkan pada malam hari ini tuh dapat membawa manfaat Amin, amin. kepada kita semua. Amin. Terutama tentang sejarah dari Keraton Surosoan yang lokasinya berada di Provinsi Banten terutama. Baiklah sahabat siar, mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita akan berjumpa di lain kesempatan, dan insya Allah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan Amin, kenikmatan amin, ya Allah. kepada kita semua. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita berkomitmen untuk menjaga semua situs yang ada di bumi Nusantara ini, karena itulah warisan bangsa dan merupakan jati diri bangsa. Jangan kita rusak, jangan kita hancurkan, apalagi kita jual belikan. Sahabat siar, mudah-mudahan dapat membawa manfaat. Amin. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di syiar dalam gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Sama-sama, Masya Allah. sama-sama. Makasih banyak ya, Pak. Iya, sama-sama. Penampakan asli ya, batu Watu Gilang yang memang sangat sakral, karena batu ini hanya dipergunakan dalam rangka penobatan raja-raja Pajajaran dan juga raja-raja Banten. Abah, nih, apa sih yang bisa kita petik nih, Bah, dari satu peninggalan para leluhur kita ini, Bah? Yang wajib kita pikirkan bagaimana caranya kita melestarikan sejarah ini. Melestarikan, betul. Karena di Banten ini tentang kerajaan Banten itu tinggal puing saja. Bahkan sejarahnya sudah tenggelam. Betul. Yuk kita munculkan lagi sejarah kembali, Banten. ya, Masya Allah. Kita gali lagi tentang sejarah. Abah bukan ahli sejarah, tapi ketika Abah ingin tahu sejarah Banten itu seperti apa, Abah cari tahu siapa pelaku sejarahnya. Nah, itu ya, penting itu pelaku ya. sejarahnya. Yang tadi kita di Lawang Agung itu. Betul, betul. Itu pelaku-pelaku sejarahnya. Kumpulannya semua di situ Ya. ya. Masya Allah. Ayo bareng-bareng kita angkat lagi sejarah tentang Banten dan Pajajaran. Bahkan tadi Abah belum sempat memperlihatkan tentang kayu Nagasari yang nyambung dengan kayu Kaboa. Masya Allah. Dua-dua jenis kayu Iya. yang sangat-sangat sakral itu. Itu ada filosofinya tentang Kesultanan Cirebon, Banten dan Pajajaran, harus Pajajaran. segera bersatu Iya, Kaboa. untuk membangun lagi Indonesia. Betul, Masya Allah. Mengharumkan lagi ini ya, tanah Jawa ya, Masya Allah. Baiklah sahabat siar, ini semakin menarik bincang-bincang kita, dan insya Allah nanti malam kita akan coba telusuri melalui proses mediumisasi. Ya, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil sebagai anak cucu para leluhur-leluhur kita. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di syiar dalam gelap. Alhamdulillah, Masya Allah. Oleh sebab itu, jaga terus
iman, ilmu, dan amal kita.